Hello guys, welcome to Cheese Cinema Inspirasi. Dan di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film berjudul Hope yang berasal dari negara Korea. Nah, ini tuh based on true story loh guys. So, jangan tegang, relax aja. Boleh disiapin popcornnya, boleh disiapin minumannya. Selamat menyaksikan. Kisah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan bernama Sowon. Sebenarnya masih ada satu lagi sih anak di dalam perut ibunya, cuman di awal film belum diceritakan karena masih dirahasiakan oleh sang istri. Sang ayah bekerja di sebuah pabrik sebagai buruh dan si ibu menjaga tos serba. Masing-masing mereka memiliki teman baik. Ini teman baik si ayah sekaligus sebagai manajernya, dan teman baik si ibu adalah istri dari manajernya si ayah. Nah, si Sowon ini memiliki seorang teman juga namanya Young-sik yang selalu pergi pulang bareng sama dia karena rumah arah mereka tuh sama lah. Critical error. Ini bocah kelakuannya kayak sok jago gitu deh dan suka bikin emosi si Sowon. Mungkin demen kali ya sama si Sowon. Dan si Sowon pun itu anaknya rajin banget belajar, tapi emang orang tuanya ini kurang bisa jadi support system yang baik lah buat si Sowon. Suatu pagi ini si Sowon hendak berangkat ke sekolah. Biasalah dia lagi bersiap-siap, dan hari itu nggak biasanya si Young-sik itu malah berangkat duluan. Hari itu tuh sedang hujan dan Sowon itu nggak mau diantar sama ibunya. Ibunya pun memperingati si Sowon untuk jangan lewat jalan kecil ya, dan lewatin jalan yang besar. Nah, si Sowon kan anaknya taat, dan dia emang lewatin jalan yang besar sih. Nah, saat sudah mau sampai nih, hampir sampai di sekolah, si Sowon tuh dihadang oleh seseorang yang mencurigakan. Duh, gila ya, ini si Sowon mau diapain ya? Dan ternyata bener dong, Sowon itu diapa-apain sama nih orang. Dan si Sowon ini hampir aja tewas guys. Dan orang tuanya pun dikabarkan untuk segera ke rumah sakit. Dan untungnya si Sowon ini masih sempet telepon ke 911 untuk minta pertolongan. Hebat banget sih si Sowon. Dan Sowon yang terluka parah ini harus segera dioperasi di bagian usus besar dan usus kecilnya. Sambil menunggu kabar dari pihak forensik dan rumah sakit, ibunya nih tampak sedih lah, ya pasti sedih lah ya, secara anaknya digituin dan terus menyalahkan diri sendiri karena tadi nggak anterin si Sowon pergi ke sekolah. Saat dokter sedang mengoperasi si Sowon, tiba-tiba dia datang untuk memanggil salah satu dari mereka dan ayahnya pun berbicara dengan si dokter. Si dokter di situ menyampaikan bahwa si Sowon itu harus diangkat ususnya karena udah nggak bisa dipakai lagi gitu deh. Dan dia harus pakai anus buatan seumur hidupnya. Operasi berjalan lancar dan Sowon akhirnya sadar. Sowon yang baru sadar itu langsung menceritakan tentang si pelaku dengan ciri-ciri yang dia ingat. Dan dia masih sempat-sempatnya loh mengkhawatirkan pekerjaan ayah dan ibunya. Baik banget lah si Sowon ini. Sidik jari pelaku akhirnya teridentifikasi, tapi polisi nggak bisa tangkap si pelaku karena kurangnya bukti. Dan butuh kesaksian dari korban untuk menangkap si pelaku. Itu pasti sudah bisa jadi bukti yang kuat. Si ibu awalnya nggak setuju karena itu bakal nyakitin Sowon. Secara dia bakal inget-inget lagi kejadian yang mengerikan itu. Tapi mau nggak mau ya, pelaku harus ditangkap dan akhirnya polisi pun bisa mendapatkan izin dan bisa mendapatkan kesaksian dari si Sowon. Pihak polisi pun mendatangkan seorang terapis yang bekerja di Sunflower Center untuk mendapatkan kesaksian dari si Sowon. Sowon dilihatkan beberapa foto calon pelaku, foto A, foto B, foto C, dan akhirnya dia menunjuk si pelaku. Pelaku akhirnya tertangkap dan diumumkan di televisi, gengs. Dan ayahnya pun panik karena berita ini kayak menyebar kemana-mana gitu. Dan dia akhirnya segera pergi ke rumah sakit untuk memindahkan si Sowon. Tapi sayangnya wartawan itu udah nimbrung aja di RS, gengs. Dan kejem banget sih mereka ini. Udah tahu anaknya lagi gini, tetap aja dikejar-kejar. Si ayah berhasil kabur lah dari wartawan dan berhasil masuk ke kamar mereka. Nah, waktu ditaruhnya si Sowon di ranjangnya nih, tuh kotoran kan bleber kemana-mana, gengs. Dan mungkin pada saat lari tadi kali ya, jadi tergoncang-goncang gitu. Nah, si ayah kan panik tuh, dia langsung bersihin tuh kotorannya. Nah, si Sowon tuh kayak terbayang-bayang gitu, semacam kayak flashback kejadian yang kemarin, tapi sebenarnya itu papanya sendiri, gengs. Terus saking bikin traumanya, si Sowonnya jadi nggak bisa ngomong gitu, dan pada malam harinya si Sowon jadi trauma dan nggak mau lihat muka papanya dan menutupi wajahnya dengan selimut putih. Terus si Sowon kan lagi demen banget nih sama kartun Kokomong, mungkin lagi hits sekali ya pada zaman itu, dan si ibu terapis ini bikin show gitulah buat menghibur si Sowon. Sowon akhirnya bisa ketawa. Nah, si papanya ini kepikiran lah buat ide untuk menghibur si Sowon juga. Dan dia menyewa kostum Kokomong ini juga supaya bisa berinteraksi sama si Sowon. Terus dia
akhirnya bisa ngobrol lah sama anaknya pada malam itu juga. Hari-hari pun berlalu, si Sowon pun sambil diterapi secara fisik dan mental, dan lama-kelamaan si Sowon pun bisa ngomong juga. Dan papanya itu tetap mencari ide untuk bisa berkomunikasi dengan putrinya. Jadi si papa tuh kayak cuma bisa care gitu dari balik layar lah ya. Banyak dukungan si Sowon dapetin dari teman-teman sekolah, donasi juga dikasih dari kumpulan ibu-ibu temennya si istri, dan teman-teman ayahnya yang di pabrik juga kumpulin uang nih buat kasih donasi untuk Sowon. Sowon akhirnya udah boleh pulang ke rumah nih guys, berkat dukungan dari mereka semua. Tapi tetap aja nih dia masih nggak bisa ngobrol sama papanya. Tuh mobil ya sampai dipasang tirai pembatas coba. Nah temennya si Sowon, Young-sik, itu pengen banget ketemu sama si Sowon, tapi malu-malu gitu. Terus dia nangis dong tiba-tiba di depan papanya si Sowon. Dia kayak merasa bersalah gitulah karena kemarin itu dia nggak nemenin Sowon buat pergi ke sekolah. So sweet banget lah si Young-sik. Dan Sowon pun keesokan harinya diantar oleh mamanya Young-sik untuk pergi ke sekolah. Dan papanya ternyata ikut nganterin dong, tapi tetap ya pakai kostum Kokomong. Dan di setiap jam makan siang, si Kokomong ini pasti muncul di sekolah untuk menghibur si Sowon. Pokoknya pergi sekolah, makan siang, pulang sekolah, pasti ada aja tuh si Kokomong. Nah guys, ada momen dimana Kokomong ini ketangkep basah gitu, dan Sowon sebenarnya tuh nyadar kalau Kokomong ini papanya. Dan di momen ini bikin banjir air mata banget deh. Sowon akhirnya udah gak takut lagi ketemu sama papanya. Dan sebelum hari pengadilan terakhir, si polisi mendatangi si papanya dan meminta kesaksian dari si Sowon secara real. Jadi si Sowon ini pada saat hari pengadilan harus datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian secara real, secara fisik. Dan yang gak habis pikir lagi sebelumnya ini, si pelaku ini minta ketemu sama si papanya dan minta kayak damai gitulah. Dan parahnya lagi dia ngancem dong. Ya dia bilang gini, dia bolehlah di penjara, tapi dia bakal keluar kok dari penjara, dan saat itu juga dia akan mencari si Sowon. Gila ya tuh orang, kesel benernya. Di hari persidangan terakhir, Sowon ini ditanya ini itulah sama si pendakwa dan pengacara. Ini di pengadilan, si pengacara pakai alasan kalau pelaku ini sedang mabuk oleh alkohol. Terus pas ditanya, si pelaku tuh masih berdalih lagi dong. Kayak gak inget apa-apa, merasa gak bersalah karena kecanduan alkohol. Mau marah gue rasanya. Gila ya, udah bikin anak orang sampai kayak gitu. Dan keputusan hakim akhirnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku hanya 12 tahun penjara, gengs. Itu gak adil banget sih menurut gue ya. Dengar gitu semua orang emosi, termasuk papa dan mamanya. Kayak ya gue aja emosi gitu, apalagi mereka gitu kan. Dan si papanya ini saking emosinya, dia hampir mau getokin nih kepala si pelaku pakai papan nama. Untung si Sowon datang dan menghadang papanya. Dewasa banget sih si Sowon ini, dan gue sedih sih ngelihat ketidakadilan seperti ini. Sobat-sobat SAJ, mungkin banyak dari kita sedang mengalami masa-masa sulit seperti ketimpa musibah, gak beruntung, apa aja kok dilakuin selalu salah, dan gak ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Lewat film ini aku mau mengencourage teman-teman untuk tetap bersyukur dan berjuang. Jangan pernah menyerah, karena saat kita menyerah jalan akan tertutup. Percayalah masih ada orang-orang baik di sekelilingmu yang bisa membuat hidupmu lebih baik lagi. Jangan pernah kehilangan harapan ya sobat-sobat SAJ. Jalani hari-harimu dengan bersyukur.